Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus 8 ayat 4 sampai dengan ayat 6 yang berbunyi, tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah yang ada hanya satu Allah saja. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini sangat tegas bahwa hanya ada satu Allah yang esa, yaitu Allah yang kita kenal dalam penyataannya secara manusiawi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita mempertanyakan kalau hanya ada satu Allah, lalu bagaimana dengan perintah Tuhan dalam Ulangan 5 ayat 7 ini? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apakah dalam hal ini Tuhan berfirman kalau ada Allah lain selain Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Yakub? Setelah memperhatikan firman Tuhan yang ditulis pada kitab Ulangan 5 ayat 7 ini, ternyata bukannya Tuhan Allah yang mengatakan kalau ada Allah lain, tetapi Tuhan melarang umatnya untuk menyembah atau beribadah kepada sesuatu yang dikiranya sebagai Allah. Sebagai contoh, ada umat yang menganggap matahari itu Allah, atau ada lagi umat yang membuat patung lalu menyembahnya sebagai Allah. Ada lagi umat yang menganggap bahwa ada tempat yang keramat yang dipercayai sebagai tempat tinggalnya Allah. Sesungguhnya memang banyak Allah menurut pendapat umat manusia, tetapi semua yang dianggap sebagai Allah tersebut bukanlah Allah. Hal itu semua adalah merupakan tipu daya iblis agar kita umat manusia ini tidak mau menyembah, tidak mau memuji, dan tidak mau memuliakan nama Tuhan Allah yang asli, yang esa, yang satu-satunya, yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini dengan segala isinya. Karena Allah yang tidak terlihat kasat mata, tetapi menyembah Allah palsu yang adalah merupakan kreasi dari iblis, setan-setan yang dianggap sebagai Allah yang sungguh-sungguh nyata karena bisa dilihat. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita selalu waspada, jangan sampai tipu daya iblis itu mengajak kita untuk menyembah dan beribadah kepada Allah yang palsu itu, termasuk penyembahan kepada patung atau ilah-ilah berhala lainnya. Demikian juga tentang renungan firman Tuhan pada hari ini hendak mempertegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada makanan yang haram karena dianggap telah dipersembahkan kepada berhala atau Allah lain yang ada pada berhala. Akan tetapi bagi yang menganggap tidak baik makan semua makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala,
Maka nas renungan firman Tuhan hari ini mempersilahkan semuanya itu. Namun bagi yang mau makan, hal tersebut juga diperbolehkan. Karena bagi Tuhan, soal masuk surga atau tidak masuk surga tidak ditentukan oleh hal makanan, tetapi yang ditentukan oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia. Sesungguhnya renungan firman Tuhan pada hari ini hendak memberikan ajaran maupun juga mengajak setiap diri kita sebagai pribadi maupun keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus untuk selalu memohon bimbingan pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan menjadi orang yang menyatakan hidup berdasarkan iman dan percaya kita yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita terjebak oleh tipu daya iblis itu untuk meninggalkan Tuhan lalu menyembah kepada Allah lain yang sesungguhnya bukanlah Allah. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Untuk kebenaran firman-Mu boleh kami renungkan pada saat ini yang telah mengingatkan kami, supaya kami hanya mau menyembah, memuji, dan memuliakan satu-satunya Allah. Karena yang ada adalah hanya satu Allah saja yang sudah menyatakan diri secara manusiawi di dalam Yesus Kristus, dan yang hadir senantiasa di hati kami orang yang beriman percaya kepadamu di dalam Roh Kudus. Maka kami harus sungguh-sungguh percayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan Allah Bapa di surga saja, sebagaimana yang ditegaskan di dalam kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh kami renungkan, dan sudah seharusnya menyadarkan kami supaya kami jangan menyembah Allah lain. Bapa, sambut apalah doa kami dan sempurnakan karena kami hanya berdoa dan menyembah-Mu ya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.